ibadah Jumat Agung 7 April 2023. Ibadah pada saat ini akan dilayani oleh beliau Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito. Ada beberapa hal yang perlu majelis sampaikan. Yang pertama, ibadah Minggu Paskah besok Minggu akan diadakan hari Minggu sekali pukul 8. Ibadah Paskah besok pada hari Minggu 9 April diadakan hanya sekali pada pukul 8 pagi. Kemudian di ibadah Paskah besok Minggu juga akan ada 2 persembahan. Yang pertama persembahan Paskah, yang kedua persembahan aksi puasa. Jadi kita kumpulkan besok di hari Minggu di ibadah Paskah. Kemudian pada ibadah saat ini juga akan ada 2 persembahan, karena pada saat ini selain kita merayakan Jumat Agung juga akan dilayani perjamuan kudus. Nanti akan ada 2 persembahan, yaitu persembahan Jumat Agung nanti dikumpulkan atau dimasukkan ke kantong yang berwarna hitam. Kemudian untuk persembahan perjamuan kudus dimasukkan ke kantong berwarna merah. Demikian, apabila Bapak Ibu membutuhkan informasi tentang pelayanan gereja, bisa menghubungi majelis atau bisa rawuh ke kantor gereja. Demi hikmat dan lancarnya ibadah pada saat ini, Bapak Ibu yang ngasto HP berkenan untuk dimatikan lebih dahulu atau di silent. Demikian informasi dari majelis. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mengawali ibadah. Bapak Ibu, masuk ke suasana hening. Jemaat dimohon untuk berdiri. Kita bersama-sama akan memuji Tuhan dari KJ 169 bait 1 dan 4. Bait 1 dan 2 akan dinyanyikan oleh solis. Nanti selesai itu kita sambung bait 3 dan 4 kita nyanyikan bersama-sama. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur dan harta hilang harganya, tak boleh aku bermegah selain di dalam ku buang nikmat dunia demi darahmu yang kudus. Mengalir dari lupamu
Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kita. Kepadanya kita menaruh pengharapan kita. Amin. Sengsara dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus menyampaikan serta menyatakan kasih karunia Allah bagimu. Dan bagimu juga. Umat disilakan duduk. Ibu, bapak, saudara, serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, mari sejenak mengarahkan hati dan pikiran kita di Bukit Golgota, di tempat yang bernama Tengkorak, di mana terjadi sebuah peristiwa agung, yaitu Juru Selamat kita, Gusti Yesus, dihukum mati, disalibkan dengan begitu hina. Dan salib Kristus adalah salib yang akan membawa penyelamatan, membawa pendamaian bagi kita. Seperti tema ibadah pagi ini, kematian Dia yang dinista membawa pendamaian Bakah. Kidung Jemaat 169 bait yang kelima kita nyanyikan. Andaikan jagat milikku, dan seterusnya. Pembacaan Alkitab pada hari ini. Bacaan pertama terambil dari Yesaya 52 ayat 13 sampai 15. Dilanjutkan Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Yesaya 52 ayat 13 sampai 15. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Yesaya 53. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kuasa Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah,
dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat turunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Untuk Mazmur tanggapan terambil dari Mazmur 22 ayat 2 sampai 19. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku dan tiada menolongku? Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku dan tiada menolongku? Kau tidak menjawab seruan waktu siang, dan waktu malam tidak juga aku tenang. Padahal Kau Allah yang kudus dan berkuasa,
bertata di atas pujian Israel. Padahal nenek moyang kami pun percaya bahwa selalu kau meluputkan mereka. Padamu Tuhan mereka meminta tolong, dan mereka pun tidak dipermalukan. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Dan tiada menolongku. Tetapi aku ini ulat bukan orang, dicela dan dihina oleh banyak orang. Semua yang melihatku pun mencelaku, mencibirkan bibirnya dan mengejekku. Orang menggelengkan kepala melihatku, berkata dia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang meluputkannya, jikalau Tuhan berkenan kepadanya. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Dan tiada menolongku. Kau mengeluarkan aku dari kandungan, membuat aku aman di dekap ibuku. Ku diserahkan padamu sejak ku lahir, sejak ku di kandungan kaulah Allahku. Janganlah jauh dariku dan tolong aku, sebab kesusahan telah mendekatiku. Banyaklah banteng-banteng basan mengepungku, bagaikan singa yang siap menerkamku. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Dan tiada menolongku. Segala tulangku lepas dari sendinya, bagaikan air mengalir aku tercurah. Hancur luluhlah hatiku bagaikan lilin, sebab kau taruh aku dalam debu maut.
para penjahat datang dan mengepung aku. Mereka pun menusuk tangan dan kakiku, menonton dan membagi-bagi pakaianku, sambil membuang undi atas jubahku. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap diam. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku dan tiada Jemaat yang terkasih, ternyata sesungguhnya kita memang sering sekali meninggalkan Tuhan dan berpaling dari Tuhan. Oleh karena itu, mari kita sesali semua salah dan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, kami sering berpaling dari-Mu, menjauh dari kesengsaraan salib-Mu. Manakala keinginan diri kami semata menuntut pemuasan, kami mengikuti jalan kami sendiri, tatkala mengikuti Engkau tak sesuai dengan kemauan kami dan membuat kami merasa rugi. Kami sering membiarkan diri kami tersesat sebab dosa itu memikat. Tak kami dengar lirih Engkau memanggil kami dari salib-Mu, agar kami menerima anugerah cinta yang lebih luas dari samudera. Kami ditulikan oleh nafsu yang menguasai hati, hingga kerusakan hidup kami. Kami sandang bagaikan pakaian yang memalukan. Dapatkah kami datang lagi membawa sesal dan Engkau berkenan? Ya Allah yang rela menderita di dalam Kristus, ampunilah kami. Amin. Mari kita wujudkan penyesalan dan pertobatan kita di hadapan Tuhan dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 170 bait yang ketiga. Ya Tuhan, yang Kau tanggung yaitu salahku. Jemaat yang terkasih, bacaan kedua diambil dari Ibrani 10 ayat 16 sampai dengan 25. Jemaat dipanggil untuk bangkit berdiri. Ibrani 10
ayat 16 sampai dengan 25 yang beginilah sabda Tuhan. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Marilah kita sambut berita anugerah tersebut dengan menyanyikan nyanyian dari Kidung Jemaat 35, bait yang keempat, sejak kupandang salibmu dengan iman teguh, dan selanjutnya. Silakan duduk kembali. Mari berdoa menyambut sabda Tuhan saya hantarkan. Ya Allah, jikalau kami memandang salib Kristus, sungguh nyata betapa agung dan besarnya kasih-Mu, dan kehidupan kami pun kami persembahkan untuk memuji nama Tuhan karena kasih dan kemurahan-Mu yang begitu luar biasa. Ya Allah, sebentar kami akan mendengar sabda-Mu, mengenang kembali peristiwa salib Kristus yang mulia itu. Mampukanlah kami menghayati, merenungkan, dan mengambil pesan firman Tuhan dari kisah penyaliban Kristus. Dengan begitu ya Allah, kehidupan kami semakin diperbaharui. Di dalam nama Yesus Kristus yang mati tersalib, kami memohon. Amin. Bacaan ketiga terambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 16 sampai 37. Yohanes 19 ayat 16 sampai 37.
Beginilah bunyinya. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka mengambil Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Di situ mereka menyalibkan dia. Bersama dia disalibkan juga 2 orang lain, sebelah menyebelah, sedangkan Yesus di tengah. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan terletak dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Lalu kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, melainkan ia mengatakan, akulah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membuatnya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak ada jahitan, ditenun dari atas ke bawah. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita memotong-motongnya, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Semua itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan suatu bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan Sabat itu hari yang besar, supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, para pemuka Yahudi meminta kepada Pilatus agar kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama Yesus. Namun, ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Orang yang melihat sendiri hal itu, yang bersaksi dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Ada pula nas lain yang mengatakan, mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, demikianlah sabda Tuhan, diberkatilah kita semua yang mendengarkan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan setiap hari. Hosiana. Hosiana
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Jumat Agung adalah saat di mana kita mengenang peristiwa salib Kristus. Salib merupakan simbol yang sangat universal dan digunakan oleh banyak orang, termasuk oleh para seniman yang mengkreasi salib dalam berbagai karya seni. Ada satu karya seni yang menarik yang akan saya tunjukkan kepada kita semua. Salib yang dibuat oleh seorang artis atau seniman pematung dari Polandia bernama Jens Galsio. Di tahun 2006 dia menggegerkan banyak tempat dengan memasang patung salib semacam itu. Yang tergantung di salib bukanlah Gusti Yesus dengan rambut gondrongnya, dengan mahkota duri, dengan telanjang dan berlumuran darah. Itu sudah biasa dan sudah umum. Tapi yang tergantung di salib adalah seorang remaja putri dengan pakaian compang-camping dan perutnya mengandung seorang bayi. Ini kalau dipasang di mana-mana di Indonesia barangkali ada yang tersinggung ya, bagi penistaan agama, wong salib kok digawe guyonan kayak gitu ya. Memang beberapa kalangan agamawan yang konservatif, yang kolot memandang Jens Galsio ini menistakan agama. Ora pantes wong salib Gusti Yesus kok dijadikan meme gitu ya, meme gitu ya. Tapi dia berani mengungkapkan itu. Pertanyaannya adalah mengapa Galsio sampai berani memasang salib dengan perempuan remaja putri yang tergantung dan dia sedang hamil. Kalau Bapak Ibu melihat ini, perasaannya bagaimana ya? Apakah aneh atau tersinggung atau bertanya-tanya gitu ya? Kok tidak seperti biasanya? Tetapi Galsio punya alasan. Waktu itu di Polandia ada banyak remaja putri yang menjadi korban dari sistem pemerintah negara, namun juga menjadi korban kebijakan gereja yang tidak pro wong cilik kalau pakai bahasa Indonesia ya. Ketika yang menjadi korban adalah remaja-remaja putri dan mereka harus bernasib naas ketika kasus HIV AIDS melejit dan ketika banyak orang berkampanye untuk menggunakan alat kontrasepsi untuk melakukan pendidikan seksual dengan memadai, tetapi negara menolak, bahkan gereja juga menolak, termasuk otoritas gereja tertinggi. Dan mereka menolak dengan alasan demi nama Tuhan. Tidak boleh seperti itu gitu ya. Makanya judul dari salib ini adalah In the Name of God. Galsio hendak mengkritik atau menyindir kebijakan gereja yang membawa-bawa nama Tuhan, yang ternyata kebijakannya ternyata malah mengorbankan banyak remaja putri. Dan banyak di antara mereka yang kemudian harus mengidap penyakit HIV AIDS yang mematikan itu. Saya tidak ingin masuk dalam diskusi soal alat kontrasepsi dan pendidikan seksual, itu soal lain. Poinnya adalah patung ini hendak membela para korban, membela orang-orang yang lemah, yang seringkali dikorbankan oleh sistem kekuasaan, bahkan termasuk gereja itu sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bukankah yang tergantung di salib yang menjadi korban itu bisa siapa saja? Memang dalam tradisi kita, gereja, yang menjadi korban, next, yang menjadi korban tentu saja adalah Gusti Yesus. Maka dalam salah satu diskusi teologi ada yang menyebut Yesus itu sang korban, tapi tidak hanya berhenti di sana. Yesus itu sang korban sekaligus sang kurban.
Kalau korban itu pakai O, K-O-R-B-A-N, kalau kurban itu pakai U ya, K-U-R-B-A-N. Nah, kita semua tahu ya bedanya korban itu apa, kurban itu apa. Nanti kita ulas. Yesus sebagai sang korban, dia divonis hukuman mati dalam bacaan kita. Saya membatasi catatan pada bacaan Yohanes tadi yang kita baca, Yohanes 19. Yesus memikul salibnya. Yesus dihina. Ada tulisan INRI dan seterusnya, ada jubahnya diundi. Yesus juga kemudian berpisah dengan ibunya. Ibu, inilah anakmu. Tentu kalau di posisi Gusti Yesus melihat ibunya menyaksikan peristiwa salib, semakin pedihlah hati Yesus. Yesus berkata, aku haus, dan akhirnya Yesus meninggal. Sudah selesai. Ini hanya beberapa catatan menurut Yohanes 19. Kalau kita baca Injil Matius sampai Lukas, ada sangat banyak penderitaan lagi. Yesus adalah korban. Yesus adalah sosok yang dihukum mati, menanggung derita karena kebijakan politik, termasuk kebijakan penguasa agama Yahudi kala itu. Yesus adalah sang korban. Banyak teolog kemudian mengatakan, peristiwa salib itu bermakna bahwa Allah kita di dalam Kristus mengambil bagian, mengambil peran sebagai sang korban. Maka Allah bersolidaritas kepada semua korban di dunia ini. Korban bencana alam misalnya, korban kekerasan, korban ketidakadilan, korban kemiskinan sistemik, struktural, korban kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, dan korban-korban yang lain. Ada banyak korban di dunia ini. Yesus yang tersalib berarti Yesus bersolidaritas, Yesus ikut merasakan penderitaan, bahkan ia sendiri adalah sang korban itu sendiri. Itu poin yang pertama. Yang kedua, tidak hanya berhenti sebagai Yesus sang korban, next. Yesus juga adalah sang kurban. Next. Ibrani 10 ayat 18 dan 19 menyatakan bahwa oleh darah Yesus ada pengampunan. Akan saya bacakan supaya jelas. Ibrani 10 ayat 18 dan 19. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan kurban karena dosa. Alkitab yang saya pakai ini adalah Alkitab terjemahan baru edisi kedua, terjemahan yang paling terkini. Tadi kita baca di bacaan kedua itu masih menggunakan kata korban. Nah, yang dikoreksi oleh Alkitab ini adalah di Alkitab terjemahan yang TB1 itu kata korban dan kurban seringkali campur adukkan, nggak jelas. Nah, di Alkitab ini dibedakan, kalau korban itu ya korban perang, korban ketidakadilan, korban pembunuhan itu korban bencana. Tapi kalau kurban itu berarti sesuatu yang sengaja diaturkan, sengaja dipersembahkan. Maka menggunakan kata kurban. Jadi, kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus. Nah, teologi Ibrani mengatakan Yesus adalah kurban yang dipersembahkan, tapi sekaligus Yesus adalah imam besar atau imam agung yang membantu ritual persembahan kurban itu. Tetapi, jemaat yang terkasih, Yesus tidak hanya sang kurban atau sang imam agung, dia juga mengajar kepada kita bahwa melalui kurban Kristus, menurut penulis kitab Ibrani, hati kita itu dibersihkan. Kita mengingat ritual kurban itu adalah ketika Paskah atau menjelang Paskah, setiap lelaki dewasa Yahudi, Israel wajib mempersembahkan kurban minimal setahun sekali ketika musim Paskah, dan kurban itu disebut sebagai kurban pendamaian. Dengan penghayatan, melalui darah anak domba ini,
dosa-dosaku akan dihapus dan aku kemudian berdamai kembali dengan Allah. Maka tema kita hari ini menarik sekali. Kematian Dia yang dinista membawa pendamaian baka. Artinya Gusti Yesus menggantikan posisi kurban anak domba tadi menjadi Dia sendiri yang menjadi kurban. Bahkan Dia sendiri yang kemudian menjadi imam agung. Artinya apa? Dengan kurban itu kita didamaikan dengan Allah. Hati kita mestinya juga semakin bersih. Darah Kristus tidak hanya membasuh dosa-dosa kita secara dogmatis, tetapi darah Kristus mestinya juga membasuh hati kita yang terkadang kotor, yang terkadang ada kebencian, ada dendam, dan seterusnya, dan seterusnya. Individual yang harus dihayati. Tapi juga bersifat komunal, ayat 24. Kita diajak untuk saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Sama-sama orang yang berdosa, didamaikan dengan Allah, disucikan, ya mari kita saling mendorong dalam kasih dan perbuatan baik. Maka, salib Kristus bermakna bahwa Dia adalah Allah yang berempati, bersolidaritas, bahkan ikut merasakan penderitaan bagi semua orang yang menderita, karena Ia adalah korban. Mungkin kita semua hari ini juga ada di antaranya yang sedang berlaku sebagai korban apapun. Tetapi Kristus tidak hanya sang korban, Dia juga adalah sang kurban yang mendamaikan hati kita, yang bisa mendatangkan pengampunan bagi kita, dan hati kita dibersihkan olehnya. Maka kasih Kristus dalam salib mestinya bisa membuat kita menjadi orang-orang yang berubah, yang bertobat dengan sungguh-sungguh, menghayati betapa besarnya kasih Allah itu. Dan kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Bukan saling menyalibkan, bukan saling menyakiti, bukan saling membenci, namun saling mengasihi dan saling mengampuni. Next. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, salib merupakan simbol kenistaan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Kristus. Tetapi salib merupakan simbol kemuliaan bagi kita yang beriman kepadanya. Sekali lagi, siapakah orang-orang yang kepadanya Allah berbela rasa dan berbelas kasih? Bisa siapa saja. Mungkin di Polandia yang tersalib adalah perempuan-perempuan remaja putri yang hamil. Dan yang menghamili tidak bertanggung jawab. Dan banyak yang kemudian harus mengidap penyakit yang mematikan. Mereka adalah korban. Namun hari ini, korban itu bisa siapa saja. Bisa saya dan bisa saudara. Mungkin di antara kita ada yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Seringkali korban KDRT adalah perempuan dan juga anak-anak. Allah berbela rasa kepada saudara. Mungkin yang tersalib, yang jadi korban adalah anak-anak yang kehilangan cinta kasih dari orang tuanya. Bukankah mereka juga adalah korban? Mungkin yang jadi korban adalah orang tua yang sudah sepuh, simbah-simbah barangkali, yang kesepian, yang ditinggal anaknya, cucunya merantau, lalu mereka gerantes hidupnya. Mungkin mereka yang mengharapkan perhatian dari anak dan cucu juga adalah korban. Mungkin korban itu adalah istri-istri yang hidupnya tertekan karena perlakuan suaminya. Mungkin korban itu adalah suami-suami, para bapak, yang jerih payahnya tidak dihargai oleh istri. Mungkin korban itu adalah para single parent yang harus mengasuh, membesarkan anaknya sendirian. Mereka barangkali juga adalah korban sistem. Mungkin korban itu adalah orang-orang yang sedang bergumul karena sakit, bertahun-tahun berjuang untuk pulih. Mereka juga bisa kita maknai sebagai korban yang menanggung derita.
Mungkin yang menderita sang korban itu adalah keluarga yang hari ini merawat mereka yang sedang sakit. Tentu butuh memikul salib yang tidak sederhana, perjuangan yang luar biasa. Mungkin yang menjadi korban adalah orang-orang yang mengalami gangguan mental, mental illness, mental disorder. Data mengatakan bahwa di Indonesia sekitar 6% penduduk itu mengalami gangguan mental. Atau mungkin Mbak Cynthia lebih punya data akurat. 6%. Sebutlah 5%. Artinya 1 di antara 20 orang itu mengalami gangguan mental. Seringkali mereka orang-orang yang tidak berani speak up, tidak berani berekspresi karena tidak cukup punya dukungan dan seringkali malah menjadi korban. Coba kita perhatikan kalau ada orang yang sakit fisik di keluarga atau di gereja. Oh, Pak Niko gerah, oh Bu Niko gerah, oh Mas itu sakit, Mbak itu sakit. Di mana? Dirawat di rumah sakit. Sami gemeruduk nggih, tilik. Oh, sudah pulang, gemeruduk. Dituani teng griyanipun. Itu kalau sakit fisik. Didongake, diparingi napa niku bingkisan roti dan sebagainya dan pisang, kayak gitu. Itu kalau sakit fisik. Tapi kalau ada orang yang sakit mental, gangguan mental, apa yang kita lakukan? Apa yang gereja lakukan? Oh, niku pancen dosane akeh kok niku Pak Pendeta gitu ya. Pantesan do ora waras yuran gitu ya. Kadang-kadang gitu malah. Oh, dia itu karena kurang beriman, makanya mentalnya terganggu. Oh, mergone niku ora tau nang gereja terus stres berat terus depresi yos. Rasakno dhewe kan begitu kadang-kadang. Kita enggak punya empati dan perhatian yang cukup pada orang-orang yang bergumul karena gangguan mental. Kita perlu tahu bahwa ada banyak orang yang mengalami trauma, post traumatic syndrome disorder, PTSD, ada yang macam-macam lah jenisnya, ada yang bipolar, ada yang skizofrenia, ada yang macam-macam. Kadang-kadang kita tidak cukup peduli pada korban-korban itu. Maka kita dilatih oleh Tuhan Yesus, mari merasakan salib yang mereka derita. Mungkin sang korban itu adalah keluarga yang sedang merawat anaknya, keluarganya yang special needs, berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas, bisa disabilitas fisik, bisa disabilitas mental, bisa dua-duanya. Mereka adalah orang-orang yang memikul salib. Maka, jemaat terkasih, salib Kristus merupakan kekuatan kepada kita semua yang barangkali menjadi korban. Teruslah memikul salib. Kita tidak sendiri, Allah ikut menderita bersama kita. Amin. Mari mengambil saat hening. Mari kita berdoa. Ya Allah, salib-Mu adalah tanda kepedulian, bahkan cinta kasih yang besar kepada kami yang terkadang menderita. Dan salib adalah kekuatan kepada kami semua ya Tuhan, untuk terus berusaha membersihkan hati kami dari kejahatan, dari dendam, dari kebencian. Karena Engkau adalah sang korban, sekaligus sang kurban. Kiranya kematian Kristus benar-benar bermakna bagi kami, dan kami mampu memikul salib kami masing-masing. Tuhanlah yang menguatkan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dimohon untuk bangkit berdiri.
Dengan mengingat pengorbanan Kristus di salib, mari kita tegaskan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kita akan memasuki doa syafaat. Mari mengambil saat hening, mengingat setiap pergumulan kita masing-masing, namun juga pergumulan orang-orang di sekitar kita. Karena kita tahu bahwa di dalam dunia ini ada sangat banyak pergumulan. Dalam dunia penuh kerusuhan. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan keluarga, di mana kami boleh merasakan cinta kasih dan perhatian dari orang-orang terdekat kami. Berikanlah kekuatan dan pemulihan bagi anggota keluarga kami yang sedang sakit. Berikanlah penghiburan bagi anggota keluarga kami yang sedang berduka. Berikanlah kebijaksanaan bagi kami sebagai para orang tua yang mengasuh, mendidik, mengasihi anak maupun cucu pemberian-Mu. Berkatilah anak-anak kami dimanapun mereka berada dalam setiap pergumulan dan persoalan hidup. Kami yakin Allah hadir di tengah keluarga kami masing-masing dan mengerti setiap salib yang harus kami pikul, dan Engkau adalah Allah yang peduli. Ya Allah, datanglah kerajaan-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja, tempat di mana kami boleh bersekutu, saling mengasihi, membangun iman, dan di dalamnya Allah berkarya senantiasa mengajar kami. Mampukanlah kami Tuhan menjadi gereja yang bersolidaritas, ikut merasakan penderitaan setiap warga gereja, bahkan penderitaan masyarakat di sekitar kami. Dengan begitu ya Allah, kami pun tumbuh menjadi gereja yang mau menanggung salib Kristus, mau menanggung risiko, mau menempuh derita, karena kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah di dalam Kristus. Di tengah berbagai macam program pelayanan yang kami laksanakan, kami yakin bahwa kami tidak sendirian, karena ada Allah yang beserta dengan kami. Ya Tuhan, datanglah kerajaan-Mu.
Ya Allah, kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia, untuk kota tercinta kami Pekalongan dan sekitarnya, dimanapun Allah menempatkan kami. Mampukanlah kami, ya Allah, menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab, yang mendatangkan perdamaian bukan permusuhan, yang mendatangkan damai sejahtera, bukan kekerasan. Bahkan kami boleh menjadi teladan tentang pengorbanan, tentang kasih, tentang kejujuran, dan tentang tanggung jawab. Dimanapun Allah menempatkan kami yakin Allah memberikan kemampuan kepada kami untuk bisa menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab. Di tengah berbagai macam pergumulan yang dialami oleh bangsa negara kami Indonesia, dan juga tempat di mana kami berada, kami yakin bahwa kasih-Mu akan Tuhan curahkan. Ya Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Ya Allah, inilah syafaat kami. Kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mati menebus dosa-dosa kami. Amin. Jemaat yang terkasih, di dalam ibadah Jumat Agung ini kita akan merayakan, menikmati bersama-sama sakramen perjamuan sebagai bentuk pemeliharaan iman dari Allah atas kita semua. Perjamuan kudus mengingatkan orang-orang percaya kepada penyaliban, kematian, dan kebangkitan Kristus. Mengingatkan orang-orang percaya akan kedudukan mereka sebagai anggota keluarga Allah, serta kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Adapun yang diperkenankan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan adalah setiap orang yang sudah dibaptis, yang dipersiapkan dengan saksama oleh gereja untuk menyambut rahmat Allah. Jemaat yang terkasih, sebelum kita menerima sakramen perjamuan, marilah kita menguji diri kita masing-masing dengan bertanya sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib? Yang kedua, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Dan yang terakhir, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Mari mengambil saat hening dan kita berdoa. Ya Tuhan, pakailah perjamuan kudus pada pagi hari ini untuk semakin merawat iman kami, agar semakin mengerti kehendak Allah di dalam Kristus. Kami yakin melaluinya iman kami akan disegarkan dan diperbarui. Amin. Mempersiapkan hati kita menyambut perjamuan, kita nyanyikan NKB 83 bait yang pertama. Nampak kayu
roti yang dipecah-pecah ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tersalib di Golgota. Maka terimalah dengan penuh ungkapan syukur. Saat jiwa dahaga dan lapar, Engkau puaskan kami dengan santapan rohani, tubuh dan darah nan suci. Saat jiwa menguari dan hamba, Engkau segarkan kami dengan santapan surgawi, tubuh dan darah nan suci. Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertata kuatkan iman kami. Saat jiwa dahaga dan lapar, Engkau puaskan kami dengan santapan rohani, tubuh dan darah nan suci. Saat jiwa menguari dan hampa, Engkau segarkan kami dengan santapan surgawi, tubuh dan darah nan suci. Betapa indahnya perjamuan kudus,
Anggur ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, terimalah dengan penuh ungkapan syukur. Saat jiwa dahaga dan lapar, Engkau puaskan kami dengan santapan rohani, tubuh dan darah nan suci. Saat jiwa menguatkan hamba, Engkau segarkan kami dengan santapan surgawi, tubuh dan darah nan suci. Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertata kuatkan iman kami. Saat jiwa dahaga dan lapar, Engkau puaskan kami dengan santapan rohani, tubuh dan darah nan suci. Saat jiwa dihamba, Engkau segarkan kami dengan santapan surgawi, tubuh dan darah nan suci. Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertata kuatkan iman kami.
Masih adakah jemaat yang belum menerima anggur perjamuan? Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertata kuatkan iman kami. Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertata kuatkan iman kami. Jemaat terkasih, mari kita bersama minum anggur ini mengingat darah Kristus yang telah tercurah di Golgota untuk menebus dosa-dosa kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Allah, roti dan anggur yang mengingatkan kepada kami tentang tubuh dan darah-Mu yang tersalib di Golgota. Engkau adalah sang korban, namun Engkau juga adalah sang kurban, yang melaluinya kami didamaikan dengan Allah. Kehidupan kami diperbarui, iman kami semakin disegarkan. Kiranya melaluinya kami boleh menghadapi kehidupan kami dengan semakin bersemangat, semakin yakin dan percaya bahwa Allah beserta dengan kami dalam setiap pergumulan dan bahkan penderitaan. Kiranya melalui perjamuan kudus bersama-sama dengan keluarga besar GKJ Pekalongan pada pagi hari ini, kami semakin mengerti kehendak Tuhan dan iman kami semakin diperbarui. Dalam Yesus kami bersyukur. Amin. NKB 83 bait yang ketiga kita nyanyikan mengakhiri perayaan perjamuan pada hari ini. Indahlah bagiku salib hina keji. Bapak, Ibu, Saudara yang dicintai Tuhan Yesus Kristus,
kita akan mengumpulkan persembahan. Namun sebelumnya akan saya sampaikan bahwa dalam ibadah hari ini ada 2 persembahan. Yang pertama, persembahan Jumat Agung. Nanti Bapak Ibu bisa mengumpulkan lewat kantong warna hitam untuk Jumat Agung. Adapun kantong warna merah untuk perjamuan kudus. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan menerima firman Tuhan dari kitab Roma pasal 6 ayat 10 sampai 11 sebagai dasar di dalam kita memberikan persembahan. Firman Tuhan demikian. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, 1 kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikian Bapak Ibu dasar di dalam kita memberi persembahan, dan marilah persembahan yang sudah kita siapkan dan sudah kita doakan, kita kumpulkan, diiringi memuji nama Tuhan NKB nomor 85, bait pertama dan yang kedua. Mengapa Yesus turun dari surga dan seterusnya. Masuk dunia penuh celah.
Jemaat diundang berdiri untuk berdoa. Ya Allah Tuhan kami Yesus Kristus, perkenankanlah kami menghadap kembali untuk mengucap syukur serta terima kasih. Tuhan, pada hari ini Engkau telah memberkati kami. Kami boleh memuji nama-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh menerima perjamuan kudus. Dan pada kesempatan ini, kami mengucap syukur. Pada kesempatan ini pula, kami menghaturkan persembahan, baik itu persembahan Jumat Agung, persembahan perjamuan kudus yang diberikan jemaat-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan menyucikan, sehingga berkat-Mu bisa berguna untuk kemuliaan nama-Mu, terkhusus di GKJ Pekalongan. Bapa, ampunilah apabila di dalam kami memberikan persembahan terselip dosa dan kesalahan. Selanjutnya Bapa, sebentar lagi kami akan undur dari tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua di dalam kami meneruskan aktivitas kami. Tuhan berkati. Demikian seru doa kami yang tidak sempurna ini Tuhan, hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lanjutkan menyanyikan nyanyian pengutusan dari NKB 83 bait yang keempat.
suatu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Salib itu ku junjung hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Kematian Kristus membawa pendamaian baka. Maka arahkanlah hidupmu kepada cinta kasih Allah yang mendamaikan dan memperbarui dunia. Kami mengarahkan diri kepada cinta kasih Allah di tengah dunia. Jadilah saksi Kristus di dalam seluruh jalan hidup dan keseharian, dengan menjadi sahabat yang saling menanggung beban dan saling menguatkan. Mampukanlah kami Tuhan menjadi sahabat bagi sesama. Terimalah berkat. Sengsara dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menjadi inspirasi hidup saudara dalam mewujudkan kedamaian di tengah kehidupan bersama, menghadirkan cinta kasih di tengah kebencian yang merajalela, serta membawa harapan dalam kegelapan. Amin.